nama saya Rahayu Kinaya dari Prodi Kebidanan 1B. Pada video ini saya ingin membahas tentang sistem endokrin, yaitu sistem kelenjar hormon dalam tubuh. Saya akan menjelaskan kelenjar-kelenjar utama, hormon yang dihasilkan, serta mekanisme umpan balik yang mengatur keseimbangan hormon. Baik, langsung kita mulai. Kelenjar utama. Kelenjar endokrin pada manusia itu terdapat kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal, kemudian kelenjar pankreas, ovarium, dan testis. Kelenjar epifisis atau pineal, kelenjar ini adalah kelenjar kecil di dalam otak yang memproduksi hormon melatonin. Hormon ini mengatur siklus tidur bangun tubuh, irama sirkadian, membantu memunculkan rasa kantuk saat malam hari, dan memiliki efek antioksidan. Kelenjar ini terletak di tengah otak dan berfungsi sebagai pusat utama produksi melatonin yang dipengaruhi oleh cahaya. Yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Lokasi di dasar otak di bawah hipotalamus dalam sela turcica tulang sphenoid, disebut juga master gland. Bagiannya terdapat adenohipofisis lobus anterior menghasilkan GH, TSH, CTH, PSH, LH, dan prolaktin. Kemudian ada neurohipofisis lobus posterior menyimpan dan melepaskan ADH dan oksitosin yang berfungsi. GH merangsang pertumbuhan jaringan tubuh, TSH mengatur aktivitas kelenjar tiroid, ACTH merangsang korteks adrenal, PSH dan LH mengatur fungsi ovarium dan testis, prolaktin merangsang produksi ASI, ADH mengatur keseimbangan cairan tubuh, dan oksitoksin menstimulasi kontraksi rahim dan refleks pengeluaran ASI. Yang ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan leher, berfungsi menghasilkan hormon untuk mengatur metabolisme tubuh, seperti kecepatan detak jantung, suhu tubuh, dan berat badan. Gangguan pada kelenjar ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kelelahan berlebihan, masalah jantung, atau perubahan berat badan yang tidak jelas. Lokasi di leher bagian depan bawah jakun, hormon yang dikeluarkan tiroksin T4 dan triodotironin T3 berfungsi mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan suhu tubuh. Gangguan umum hipotiroid, hipertiroid, dan gondok. Kelenjar paratiroid berada di 4 kelenjar kecil di belakang tiroid. Hormon yang dikeluarkan paratormon PTH yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Gangguannya hipoparatiroidisme kejang otot dan hiperparatiroidisme kerapuan tulang. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ penting dalam sistem kekebalan tubuh yang terletak di belakang tulang dada di antara paru-paru. Fungsinya adalah mematangkan dan memproduksi sel T, limfosit T, jenis sel dan darah putih yang membantu melawan infeksi dan penyakit, serta menghasilkan hormon seperti timosin. Lokasinya di bagian atas di belakang tulang dada. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah 2 kelenjar kecil berbentuk segitiga yang terletak di atas setiap ginjal. Lokasi di atas masing-masing ginjal, bagiannya terdapat korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks menghasilkan hormon kortisol, aldosteron, dan androgen yang berfungsi mengatur metabolisme, respons stres, dan keseimbangan natrium dan kalium. Kalau medula adrenal menghasilkan adrenalin dan non-adrenalin yang berfungsi memicu respon fight or flight. Kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar besar yang terletak di belakang perut yang berfungsi ganda sebagai organ pencernaan dan pengatur gula darah. Lokasinya di belakang lambung. Kemudian ada kelenjar gonad, ovarium, dan testis. Ovarium adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk oval pada wanita yang terletak di kedua sisi rahim, berfungsi memproduksi dan menyimpan sel telur, ovum, serta menghasilkan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Kalau testis adalah 2 organ reproduksi pria berbentuk oval yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Mekanisme umpan balik adalah cara tubuh mengatur kadar hormon agar tetap stabil. Ada 2 jenis umpan balik negatif yang paling umum, contohnya regulasi gula darah.
Jika gula darah naik, pankreas melepas insulin, gula darah menjadi turun. Setelah itu, pelepasan insulin dihentikan. Jika gula darah turun, pankreas melepas glukagon. Kemudian gula darah naik. Mekanisme ini menjadi kadar gula darah stabil. Kemudian ada umpan balik positif, jarang khusus kondisi tertentu. Peningkatan hormon justru merangsang pelepasan hormon lebih banyak. Terjadi hanya pada kondisi khusus. Contoh, ovulasi LH surge saat estrogen meningkat serta signifikan. Jikalau estrogen tinggi, merangsang hipofisis mengeluarkan LH lebih banyak. Dan lonjakan LH menyebabkan ovulasi. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.